Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang grid. Grid ini merupakan pembahasan yang kemarin baru saja disampaikan oleh kakak mentor. Jadi di sini saya akan mengulang pembelajaran yang kemarin diberikan. Jadi untuk grid ini, kita akan membuat file baru di Visual Studio Code. Untuk filenya aku namain tugas grid.html. Kita enter. Dan seperti biasa untuk memulai kita akan shift 1 atau tanda seru. Kita enter aja dan titelnya kita ganti menjadi tugas grid. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi setiap kita coding ini, kita coding di dalam tag body. Kecuali untuk nanti kalian mengcoding CSS, baru nanti kalian mengcodingnya di bawah itu ya teman-teman. Oke, video kali ini kita akan menggunakan CSS eksternal. Jadi untuk CSS kita nantikan dulu, kita akan bahas untuk HTML-nya. Jadi dalam tag body ini kita akan masukkan pertama-tama adalah tag section ya teman-teman. Tag section. Dan di sini kita masukkan kelas. Aku akan menamakan kelasnya grid container. Grid container. Nah, jadi yang membedakan antara section dan div. Jadi kelas ini kan dia div ya teman. Oh enggak, salah. Section, div sama kelas itu beda. Jadi kita akan membahas tentang section dan div dulu. Di sini kita masukkan div kelas dulu ya teman-teman, biar nanti gampang. Uh, item box, item box aja lah ya. Nah, sekarang baru aku jelasin perbedaan section dengan div. Jadi, section dengan div ini adalah mereka berdua tuh sama-sama pembungkus. Ya, section dan div sama-sama pembungkus. Tapi bedanya di sini, section itu dia tuh lebih bersifat istimewa dibandingkan div. Jadi ketika ada dua bungkus, tapi satu bungkusnya ini isinya lebih enggak, sedang satu bungkus ini ada penanda yang buat dia istimewa, jadi dia akan lebih didahulukan. Jadi ketika ada section dan div, section yang akan didahulukan. Tuh. Lanjut aja. Di sini kita akan masukkan image. Untuk gambarnya, kalian bisa searching dulu di Pinterest. Aku udah nyiapin satu gambar di sini. Dan udah aku remove background juga. Tapi kalau kalian nggak mau remove background, it's okay. Kalian bisa cari sesuai selera kalian. Tapi guys, aku di sini lupa sebelum section seharusnya kita masukkan H1 untuk judul. Jadi judulnya aku di sini mau ambil Labubu karena temaku adalah Labubu. Oke. Di image search ini kita kalau kalian udah nemu gambarnya, kalian bisa langsung masukin ke HTML kalian ke sini aku nambahin folder untuk khusus media, jadi aku masukin ke sini. Dan kalau udah, kalian bisa Control Enter, ambil yang di media, ambil gambar yang kalian mau. Nah, begini guys. Oke. Jadi di sini untuk pembungkus yang pertama udah selesai, kita enter 2 kali, kita masukkan div lagi. Kita masukkan div lagi, kita beri kelas juga di sini. Nama kelasnya aku mau samain kayak sebelumnya yaitu item box. Di bawahnya ini aku mau tambahin satu div lagi.
seperti ini. Lalu aku tambahin untuk H2 untuk subjudul. Di sini aku mau tambahin ceritanya apa ya? Teks aja lah ya. Oke. Lalu bawahnya adalah aku menambahkan paragraf. Nah, ini harusnya adalah teks yang panjang. Tapi karena aku nggak ada teks panjang, jadi kita pakai lorem aja. Aku pakai yang sekiranya udah panjang banget. Aku pakai 5 kali lorem di sini, guys. Oke, kalau udah, biar kita nggak bingung nantinya, enter 2 kali. Ini masih di dalam div kedua ya. Enter 2 kali, aku tambahin tag yang namanya button. Jadi kita akan membuat button. Kita enter dan kita masukkan untuk yang namanya tag A di sini. Oke. Setelah kita masukkan tag A, kita akan mencari gambar yang kita masukkan biar kalau kita mencet button, gambar itu bisa masuk. Jadi di sini aku buka Pinterest. Nah, ceritanya gambarnya ini aja ya. Lucu loh guys. Lucu banget ini mah. Oke. Kita open image in new tab. Terus kita Ctrl C aja, kita copy. Lalu kita masukin ke sini. Ctrl V. Oke. Nah, untuk div ini, pembungkus ini sudah selesai. Lalu di sini kita enter lagi 2 kali untuk kita masukkan div lagi. Di sini kita tambahin kelas lagi. Lalu aku kasih nama item box juga. Oke. Jadi di sini di dalam div ini aku mau nambahin yang namanya audio. Bukan yang gini. Audio aja, guys. Audio. Terus kita oh, di sini kita tambahkan untuk control. Nah, di sini baru kita tambahkan search. Nah, kalian juga bisa mendownload audio dulu kalau belum ada. Tapi di sini aku pakai audio yang ada aja ya di sekitar sini. Jadi di sini aku tinggal control enter untuk masuk ke media. Lalu aku pencet untuk audio yang mau aku pakai. Oke, kalau udah kita lihat dulu hasilnya. Kita open with live server. Setedeng. Jadi hasilnya baru begini guys. Lucu banget lah bumbunya kan. Nah, sekarang kita akan mulai men-styling. Jadi di sini aku mau menambahkan file di CSS. Namanya adalah tugas grid.css. Enter. Oke. Jadi kalau gitu berarti di sini setelah title kita akan menambahkan link yang akan menuju kepada CSS kita. Link, terus di sini adalah kita Ctrl Enter, kita masuk ke CSS dan ke tugas grid CSS. Biar CSS-nya masuk ya guys. Sekarang kita buka dulu CSS kita.
Jadi, yang pertama akan kita lakukan adalah men-styling untuk body. Di sini aku mau pakai background. Aku mau coba di sini pakai yang background image, terus yang URL. Tapi karena aku belum ada fotonya, aku mau cari dulu di Pinterest. Yang lucu, kira-kira apa ya? Lucu sih, tapi bisa nggak ya? Kok nggak bisa? Oh, dia bukan image, guys. Ini, aku warna biru, tapi ini bukan labubu. Apa ya? Kita coba dulu. Ah, dia bukan image lagi. Hmm, coba. Yang mana ya? Kalau kita pakai ini keramaian nggak ya? Keramaian nggak ya, guys? Overthinking. Keramaian nggak ya? Apa ini aja? Coba, 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 coba. Kita Ctrl Z, kita kembali ke VS Code-nya dan kita masukkan URL. Kita lihat di sini. Gimana sih? Bang, yeay, dia berubah, guys. Biarin aja ya wallpapernya kotak-kotak begini. Begini juga bagus kok, guys. Ya, apa ya? Nah, ya. Sekarang kita lanjut untuk aku mau ganti teksnya. Jadi yang lain aku nggak mau tulisan begitu. Berarti aku pakai Google Font di sini. Hmm, aku mau pakai tulisan ini. Kita get font dan get kode. Terus pilih yang import. Oh, dia masih yang kemarin. Nah, yang Mozilla ini kita ambil yang import ya. Lalu kita copy bagian sini tanpa mengcopy yang tulisan stylenya. Lalu ini kita letakkan di paling atas. Kita balik lagi, kita cari yang ada tulisan font family. Oke, kita copy lagi. Dan kita masukkan di sini. Sekarang kita lihat apa udah berganti. Nah, jadi teksnya di sini sudah berganti. Jadi kan gak bosen ya, gak kayak tadi. Oke, kita lanjut stylingnya. Lanjutnya aku mau style untuk bagian ini. Ini tadi adalah tag yang namanya H1. Jadi di tag H1 ini aku mau masukin text line center biar tulisannya ke tengah. Nah, udah ke tengah. Lalu aku mau perbesar tulisannya menggunakan font size. Aku mau ambil di 50 pixel. Oke, dia udah besar ya. Lalu setelah men-styling H1-nya, aku mau men-styling untuk class yang namanya tag container. Tag container berarti section, berarti semuanya.
Jadi di sini kita, kalau class itu kita pakai titik, berarti titik grade container. Lalu pertama-tama kita masukkan displaynya, yaitu yang grid. Karena kita mau bikin kotak-kotak. Lalu kita pakai grid kolom, grid tempel kolomnya, kita masukkan triple auto aja biar dia menyesuaikan sendiri. Karena kita mau bikin 3 kolom, jadi autonya 3 kali. Ya, karena aku mau kolom untuk gambar, kolom untuk teks, dan kolom untuk audio. Lalu di sini aku masukkan untuk marginnya adalah 0px dan 30px. Oke. Next, selanjutnya aku mau men-styling item box-nya. Jadi setiap item box ini nanti bakalan ke styling. Pakai titik item box. Ini harus sama ya tulisannya. Karena kalau dia beda huruf gede kecilnya aja, itu pasti nggak bisa kebaca, guys. Di item box ini aku mau tambahin border dulu. Aku mau tambahin bordernya 2px solid warna black. Set ya. Selanjutnya, setelah border aku mau tambahin line item. Kita jadikan dia center. Lalu aku tambahin juga text line. Lalu aku jadikan juga dia center. Dan aku tambahin untuk display flexnya biar dia ke tengah. Nah, jadi dia udah tengah. Dan terakhir aku tambahin untuk padding biar ada jaraknya dan 30 pixel. Oke, begini guys jadinya. Lucu kan, lucu kan? Tapi karena tulisannya mungkin kurang kelihatan ya. Atau nanti aja ya. Nanti aja deh guys di bagian tulisan tersendiri. Sekarang kita mau lanjut dulu untuk men-styling di image-nya. Kita masukkan image di sini. Lalu kita berikan paddingnya 10. Paddingnya 10px, 80px. Jadi dia lebih lebar ya. Jadi dia begini. Lalu untuk width-nya kita pakai di 500px. Dan untuk height-nya kita di 400. Oh enggak, kita pakai auto aja guys, biar dia menyesuaikan sendiri. Lalu aku pakai line itemnya center. Nah, oke. Jadi di sini gambarnya emang aku sengaja buat biar dia jadi lebih besar. Ya, lanjut, aku mau men-styling untuk H3 H3 H2 ini. Jadi di sini aku mau masukin untuk font stylenya. Kita pakai balik. Lalu untuk font size-nya aku mau perbesar. Salah. Segini mungkin ya. Lalu aku mau tambahkan text shadow, yaitu 2px. Lalu pakai 2px, 10px. Warnanya black aja ya. Nggak kelihatan dong ntar.
Apa dong guys? Biar dia kelihatan. Ini. Ini aja lah ya. Oke. Sekarang kita masukkan untuk background colornya biar eh, perlu nggak ya? Kayaknya ini udah kelihatan kok guys. Udah kelihatan. Perlu deh. Ini hilang kalau diperkecil. Oke, kita lanjut untuk men-styling P-nya. P-nya di sini adalah Loren. Jadi pertama-tama aku mau masukin untuk font size-nya 20 pixel. Oke. Lalu karena dia kurang kelihatan ya, aku masukin buat background color. Yellow. Nggak kelihatan guys. Sabar. Jadinya coba kita lihat. Nah, udah ya, begini aja. Apa ganti warna? Jangan yellow. Warna apa dong guys? Kalau kita pakai color Zilla ini, coba ya. Lucunya. Lucu guys. Kayak kita pakai ini aja. Ini aja. Tapi mungkin agak dipergelap bisa nggak ya? Mana sih lihat? Oh ini. Nah, oke. Oke, sekarang kita ke tag button. Karena di sini ada buttonnya guys. Oh, belum aku tambahin. Aku lupa. I'm sorry. Di sini di button aku lupa nambahin ininya. Nah, kan di sini jadi ada pencet gini guys. Nah, di tag button ini aku mau tambahin. Pertama itu bordernya kita kasih yang non. Lalu untuk border radiusnya aku pakai 10 px, 10 pixel. Colornya colornya ini aja. Enggak, colornya putih. Nah, bisa nggak sih kamu pakai background color? Bisa kan? Tapi kayak aneh. Bisa. Kok kamu biru di sininya? Aku masukin putih tapi di sini biru. Aku nggak ngerti guys kenapa. Terus kita lanjut untuk masukin kursor pointer biar kalau dia diarahin ke sana dia pencetannya jadi kayak jari. Nah, kayak jari. Iya, iya. Gitu guys. Oke, lanjut lanjut kita ke padding atau box padding dulu maunya. Paddingnya aku kasih 10 pixel biar agak lebar ya. 15 pixel.
Sudah, kalau sudah aku masukin box shadow biar kelihatan. Aku kasih black, tapi di sininya 2px 4 tx ini kacau kacau. Aduh, gimana sih? 2px 4px 10px. Kadang oke nggak oke lah ya, oke. Oke, sekarang kita masukin buat transition. Kita masukin 0,3. eh eh 0,3. Yes, sekarang kita ini buat nanti, biar ada efek-efek gitu lah ya. Sekarang kita masuk ke button hover. Ini buat biar dia ada transisi. Jadi pertama kita mau masukkan background color. Aku mau background color ini tapi yang agak tuanya. Jadi kalau kita pencet set, nah dia agak tua, tapi kayak masih kurang tua. Set. Nah, colornya bisa diganti gak sih? Colornya kenapa harus diganti ya, guys? Aduh, dia error. Intinya di sini aku mau colornya putih aja. Kalau dia nggak keganti berarti salah dia. Lalu aku mau masukin transform in scale di 1.1. Lihat guys, set set, jadi dia agak maju gitu, set. Nah, jadi dia ada efeknya kalau kita mau pencet. Nah, sekarang kita mau setelin audionya. Itu aku kasih box shadow biar dia nggak mati. Sama backgroundnya kasih 2px 4px 10px yang black. Kita lihat, nah udah agak kelihatan lah. 15 nih, 15 lah ya. Terus aku mau kasih border radiusnya 20px. Nah, begini guys. Oke. Teng neng 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 neng. Jadi hasilnya begini, tapi kakaknya minta buat kita bikin 3 kali. Jadi misalkan foto pertama gambarnya di sini, foto kedua gambarnya di sini. Jadi kayak tuker-tuker tempat gitu guys. Nah, jadi di sini aku mau ngajarin kalian, ya ngajarin gitu. Jadi caranya sebenarnya simple, cuman kemarin aku kesusahan guys. Jadi di sini di section sampai section lagi kita alt shift row ke bawah 3 kali. Nah, kan kita nggak copy. Itu yang kayak gitunya ada 3 kan guys. Nah, kita tuker-tuker aja div-nya. Sebenarnya aku belum tahu cara cepetnya, jadi aku ajarinnya cara manual ya guys. Maaf ya kakak. Nah, kalau versi aku copy satu-satu guys. Soalnya ini image-nya ada di div pertama. Nah, ini sectionnya aku kasih enter yang banyak biar gak pusing. Ini image-nya di div pertama, berarti di div kedua ini sampai sini aku hapus dan aku ganti dengan isi dari yang pertama. Oke, paham? Paham? Terus paham. Nah, yang di section kedua, di sini kan batasnya
aku enter yang banyak. Image-nya harusnya di pertama, terus tadi yang kedua, berarti sekarang di div yang ketiga. Berarti di sini guys, di sini aku ganti div-nya ke yang gambar ini. Oke kan? Nah, sekarang div yang kedua adalah lorem. Nah, di sini aku copy dulu, karena ini di kedua, berarti harusnya di sini terjadi yang ketiga kan? Di sini kan? Di sini aku ganti loremnya, set. Nah, yang di sini berarti harusnya jadi yang pertama. Nah, di sini aku ganti, aku Ctrl V. Itu. Sekarang yang ketiga, untuk di audio. Audionya kita copy, terus di sini, terusnya kan jadi karena yang ketiga berarti jadi yang pertama kan? kita kita blok dulu, terus kita Ctrl V, dan berarti di sini jadi kedua. Jadi ini div dari sini kita blok, terus kita Ctrl V. Sekarang kita lihat hasilnya. Tada, manual banget. Jadi gitu ya. Jadi di sini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan berurutan selanjutnya. Jadi ini kalau kita pencet, set, nah kita akan diarahkan ke link URL yang ini. Dan kalau audionya kita pencet, kita setel guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.